Oke, halo semuanya. Balik lagi ya di The Ngobis, yaitu The Consulting Ngobrol Bisnis. Nah, oke teman-teman, hari ini saya akan membahas mengenai tentang AI ya, AI dan juga bisnis ya. Jadi kedepannya seperti apa sih AI ini ya, dan perkembangannya nanti seperti apa kedepannya gitu ya. Mungkin buat teman-teman mungkin yang sedang melakukan usaha baik UMKM ataupun sedang bekerja. Nah, AI ini sangat berpengaruh teman-teman ya untuk di dunia bisnis. Nah, nanti kita akan ngobrol ya dengan pembicara kita pada hari ini, yaitu Pak Johan Wijaya ya. Beliau adalah owner dari konsultan dari IT gitu ya. Oke. Oke teman-teman, kita coba undang langsung dengan Pak Johannya ya. Kita akan coba undang beliau untuk live bareng dengan kita. Halo Pak Johan. Halo, selamat malam. Oke, selamat malam Pak Johan. Gimana Pak Johan kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Gimana Pak Rio kabarnya? Oke, luar biasa baik juga Pak Johan. Sebelumnya thank you Pak Johan atas waktunya malam hari ini ya Pak. Sudah menyediakan waktu untuk bisa join ngobrol bareng di The Ngobis. Tuh, Pak. Siap, sama-sama. Saya juga senang bisa berkenalan dengan teman-teman di The Ngobis ya. Ya, The Ngobis Pak kita. The Ya, Consulting Ngobrol Bisnis. iya. Senang sekali sih bisa bergabung malam hari ini, Oke, Pak Rio. siap. Thank you banyak. Terima kasih banyak Pak Johan. Oke. Hari ini kita akan ngobrolin seputar AI nih Pak Johan ya. Siap. AI dan juga bisnis. Nah, kedepannya seperti apa sih ya? Apakah kita harus penyesuaian atau bahkan nanti bisa tertinggal gitu ya Pak Johan ya? Ya, Ya, siap. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, Pak Johan, mungkin bagi teman-teman nanti yang ingin bertanya, boleh ya langsung ketik di kolom komentar. Nanti kita akan coba jawab satu persatu. Kurang lebih begitu ya, Pak Johan ya? ya. Oke, siap. Ini Pak Johan, mungkin untuk perkenalan pertama nih, mungkin sebelum ngobrol lebih lanjut, nih mungkin Pak Johan boleh perkenalan buat teman-teman, mungkin teman-teman yang belum tahu gitu ya, Pak Johan ini profilnya seperti apa? Oke, salam kenal teman-teman semua. Nama saya Johan Wijaya Kusuma. Saya asalnya dari kota Palembang. Untuk saat ini kesibukan sehari-hari saya konsultan IT di Smart Integrated System. Kemudian saya juga jadi kepala instruktur di bidang pendidikan IT di Cyborg IT Center. Semua kantornya berpusat di kota Palembang, tetapi kita bisnisnya kemana-mana karena adanya internet ini, apalagi ditambah dengan AI. Gitu ya Pak ya Ya, kira-kira ya. iya, siap. Jadi AI juga bisa menghubungkan kita membuka peluang bisnis yang lebih besar tentunya, Pak Johan ya. Betul. Oke, siap. Oke, baik Pak Johan. Mungkin sebelum ngobrol lebih panjang, mungkin boleh nih perkenalan dulu nih terkait dengan AI. Nah, sebenarnya mungkin teman-teman ada yang belum ngeh nih, sebenarnya AI itu apa sih? Mungkin boleh Oke, dijelasin Pak AI itu Johan. apa? Jadi kalau dari asal katanya ini ya teman-teman ya Pak Rio, AI itu kan artificial intelligence. Oke. Artinya itu kecerdasan buatan ya. Kalau dalam bahasa manusianya itu ya kecerdasan buatan berarti ada ilmu pengetahuan yang kita tanamkan di dalam sebuah otak kosong ya, ada Hmm. otak kosong, kita kasih ilmu nih, kita kasih ilmu sama si otak kosong tadi sehingga dia memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Oke. Nah, itu secara sederhananya seperti itu, sama seperti anak bayi. Anak bayi itu kan waktu lahir dia memiliki otak yang kosong, ya kita bisa bilang kosong, dan dia mempelajari segala sesuatu melalui mata, ya, melalui telinganya, melalui indera penciumannya, semua, sehingga dia suatu waktu akan mengalami yang namanya menjadi pandai, seperti itu. Sama, Oke. artificial intelligence itu persis seperti otak bayi yang kita latih. Oke, oke. Oke, jadi tergantung kita mengisinya apa, begitu ya, Pak ya, kurang lebih Tepat, ya. tepat. Tergantung kita isi apa untuk menjalankan tugas apa. Jadi kalau misalnya Oh, kayak anak bayi, dari hmm, kecil kita hanya ajarin dia untuk membaca dua warna, misalnya merah dan biru, ya dia hmm. sampai besar hanya akan tahu dua warna tersebut. Oh, oke. Makanya itu sambil jalan pun AI pun juga harus diisi juga sebaiknya. Betul,
AI yang saat ini berada di apa ya, berada di dunia maya ini, yang kita sering pakai, itu setiap hari ditambahkan informasi baru untuk membuat dia jadi lebih cerdas. Oh, oke, oke, oke. Nah, sekarang ngomongin dikaitin sama bisnisnya, nih, kira-kira nih, kalau dalam bisnis pelaku usaha gitu ya, kenapa sih kok pelaku usaha itu harus melek terutama untuk AI, Pak? Nah, Kenapa pelaku usaha harus melek untuk AI? Wah, jelas. iya. AI ini saat ini sudah menjadi seperti sebuah keharusan sebetulnya. Keharusan Mhm, untuk diterapkan di setiap lini bisnis. mhm. Kenapa? Karena AI ini bisa membantu kita mengefektifkan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Jadi Oke. perusahaan bisa bergerak jauh lebih cepat, perusahaan bisa eh, mengurangi HPP-nya, mengurangi Mhm. apa ya, berbagai macam hal. Ya intinya ada dua sih, meningkatkan pemasukan dan juga mengurangi beban lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita ingin bersaing, apalagi sekarang apa global, persaingan global tuh sudah semakin nyata kan di depan mata dan bahkan udah terjadi. Ya. Ya kalau kita nggak bisa memanfaatkan AI ini, kita udah pasti kalah saing sama teman-teman perusahaan-perusahaan dari luar yang masuk ke Indonesia seperti itu. Oh, oke. Dan itu kita juga harus beradaptasi tentunya ya. Wajib sih. Karena kalau enggak pasti namanya persaingan global, otomatis persaingan sangat ketat. Maka dari itu perusahaan atau pengusaha terutama UMKM gitu ya Pak ya. Nah itu harus benar-benar melek AI nih supaya tahu nih perkembangannya ini sudah sejauh apa. Betul, betul, betul sekali. Ah, oke, oke, oke. Nah, kemudian Pak, terkait dengan penggunaannya sendiri di AI, Mm-mm. kemudian di ya, sektor bisnis, lebih ke apa ya? Mungkin ada penggunaan atau caranya supaya kita itu, oh ternyata AI itu penggunaannya seperti ini loh, sehingga bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Hmm, Karena kita tahu bahwa AI itu selalu ditambahkan dan source-nya itu pasti dari banyak orang, nggak mungkin satu dua orang saja gitu ya Pak betul, Johannes. betul. Nah, Oke, jadi bagaimana cara mengimplementasikannya ya berarti ya Pak Rio ya? ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, jadi implementasi AI di dalam sebuah bisnis itu Mhm. sebenarnya bukan sesuatu hal yang sulit, juga tapi bukan yang sangat mudah. Oh, oke. Eh, Ya, mungkin kalau saat ini kita menggunakan tools-tools online yang sangat terkenal, let's say ada ChatGPT, Ya. Gemini gitu, itu kan sangat mudah ya, sangat mudah. Mhm. Kita tinggal apa namanya, tinggal ketik saja, terus dia nanti memberikan hasil gitu kan. Tetapi pada dasarnya ketika kita ngebuat sebuah model yang memang dikhususkan untuk usaha kita, itu kita butuh effort sebetulnya. Kita butuh effort, kita butuh menyiapkan berbagai hal, Vario, untuk bisa Mhm. AI itu pintar karena sebenarnya kayak kalau seperti ChatGPT dan Gemini itu kan dia kan pengetahuan global. Ya, Oke. Mhm. kita tanya dia harga mie ayam yang cocok berapa ya? Ya, dia mungkin akan melihat secara global nih, mie ayam cocok berapa. Tapi begitu kita nanyain khusus untuk di kota tertentu, itu jawabannya biasanya tidak begitu presisi ya, tidak begitu Mhm, presisi. mhm, mhm, mhm. Makanya itu yang akan kita kerjakan sebetulnya sebagai misalnya tim developer untuk diimplementasikan di dalam perusahaan. Jadi kita eh, melakukan yang proses yang namanya apa ya, retrain ulang Mhm. terhadap data-data yang memang ada di perusahaan kita aja seperti itu. Jadi Mmm. kalau teman-teman mau mengimplementasikan AI, yang pertama tuh pastikan dulu datanya ada. Data apa? Mmm. Mhm, Sebetulnya mhm. sebelumnya satu stepnya itu adalah ada masalah nggak di gitu. Itu dulu Ah, sih. oke, Pertama ada oke. masalah nggak di Mhm, situ? Oke, mhm. misalnya masalahnya di mana? Oh, masalahnya kita itu kerjanya sendirian. UMKM nih misalnya kan biasa super power kan, Superman nih kalau UMKM nih ya. Ya, Semuanya betul, kerjain betul. sendiri, Mhm, ngepost, mhm, ngebales chat, mhm, buat produknya juga mhm, kerjain semua mhm. sendiri. Nah, itu kadang-kadang kita punya masalah di customer misalnya churn ya customer churn atau customernya tuh udah pakai terus nggak datang-datang lagi kayak gitu atau misalnya udah ada leads masuk terus nggak ke follow up akhirnya nggak jadi order. Mmm, Nah mhm, mhm, misalnya mhm. ada masalah di sana, oke berarti solusinya apa? Solusinya chatnya kita pasangin chatbot tapi yang ada AI-nya Oh, oke. ya kan yang ada AI-nya Mhm, sehingga nanti dia bisa menjawab berdasarkan pengetahuan yang dia miliki terhadap
usaha UMKM tersebut. Jadi misalnya ada yang datang nanya di WhatsApp misalnya gitu ya, eh, Pak Rio, ini saya mau pesan ayam bakar 50 porsi untuk acara ini tanggal sekian ya. Nah, ini nanti AI-nya bisa langsung jawab, oh ya boleh Bu, misalnya apa, boleh nih Pak, misalnya saya bisa siapin tanggal sekian-sekian, harganya sekian, ini notanya mau dikirim kemana, mau via email kah, atau mau via PDF. Nah, itu nanti dia bisa jawab se-normal itu, se-fluence itu, Mm-mm. sehingga orang yang menerima WhatsApp itu kayak bingung, ini yang bales robot atau manusia kayak gitu. Bisa sampai seperti itu. Oh, oh, oke, oke, oke. Nah, jadi setiap masalah itu ada AI-nya sendiri-sendiri. Ini contoh Hmm. tadi misalnya kita mau nanganin kasus untuk customer churn ya misalnya gitu ya. Terus misalnya kasus-kasus yang lain, misalnya oh saya nggak bisa apa ya namanya, saya nggak bisa rajin nih ngepost konten di sosial media saya untuk menandakan saya masih hidup kayak gitu. Karena kan kadang-kadang kalau kita misalnya orang luar khususnya ya kan tidak selalu tahu seluruh UMKM atau seluruh usaha yang ada di sebuah daerah. Kadang kan dia searching-searching gitu di Google Maps, cari ada nggak yang aktif gitu kan. Kemudian itu buka sosial medianya ternyata postnya 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Nah itu kadang-kadang kan kita sebagai calon buyer mundur nih gitu ya. Oh ini kayaknya udah nggak aktif lagi. Padahal sebenarnya dia masih aktif. Nah hal-hal yang tersebut itu kan kita bisa pakai tools-tools yang sudah ada kayak easy content gitu. Itu bisa untuk ke apa namanya nentuin apa ya kalender tanggal sekian ngepost apa sampai bahkan bisa ngegenerate gambar untuk dipost di sosial medianya kayak gitu. Jadi banyak masalah, ada masalahnya apa, itu kita baru pikirin sih solusi AI-nya diletakkan di mana, untuk apa nanti kayak gitu. Oh, oke, oke, oke. Nah, saya tertarik terkait dengan chatbot ini, Pak. Nah, Mm, kalau chatbot itu kan pembalasan ini kan kayak otomatis gitu ya. Berarti kah, apakah kita perlu isi dulu berarti chatbotnya itu, Pak? Seperti yang disampaikan di betul, awal tadi kan kayak ibarat otak kosong gitu ya. iya, Jadi betul. kita masukin semua dulu gitu, Pak. Nah, kalau biasanya nih UMKM ini bahkan nggak ngerti nih atau nggak tahu nih apa sih yang harus saya masukin. Nah, itu ada tools lain nggak, Pak? Kira-kira AI apa yang bisa membantu itu? Saat ini ada beberapa AI tools yang di online. Teman-teman bisa searching saja misalnya chatbot WhatsApp AI gitu misalnya ya, kode kata kuncinya di Google gitu ya. Chatbot WhatsApp AI. Nanti di sana itu dia akan memberikan panduan. Pertama kayak misalnya produk kita nih brandnya apa, terus usahanya di bidang apa. Kemudian nanti dia kayak minta data produk-produk kita itu apa saja, ya kan? Terus harganya berapa, deskripsi produknya, gambar produknya apa gitu. Nah, nanti si AI-nya itu meramu sendiri. Dia mengambil sendiri informasi di dalamnya kayak gitu. Um, Jadi begitu ada yang nanya, saya akan cek data saya apa mm-mm, yang bisa saya jawab kayak gitu. Jadi sifatnya kita memang benar-benar kalau untuk saat ini ya, saat ini kita bukan yang dari bayi betul. Kita nggak ngebuat dari bayinya betul. Tapi kita udah kayak, ini ada anak SMA, ya mm-mm. kamu baca ya data saya ini. Nah, dengan kemampuan dia yang SMA tadi, dia bisa menjawab dengan data-data yang kita kasih aja kayak gitu. Oh, oke, oke. Jadi sebenarnya kalau mau ngerumusin AI sebenarnya nggak cukup sulit-sulit amat. Yang penting tahu tools-toolsnya itu apa aja, betul ya, Pak ya? Betul, betul, betul. Oh, oke. Dan dampaknya sendiri untuk apa ya? Kalau bisa dibilang operasional usaha lah ya, Pak. Itu sampai sebatas apa sih keefektifan AI ini, Pak? Mungkin boleh di sedikit sharing terkait dengan apa ya yang terjadi di lapangan gitu, menurut Pak Hmm, Johan. yang terjadi di lapangan. Ya, kalau ditanya sebatas apa, sebetulnya udah udah sangat jauh ya, udah sangat jauh. Udah sangat jauh bahkan sebetulnya kalau kalau apa semua mau diotomatisin pun bisa. Tergantung investasinya kuat atau tidak kayak gitu kan. Tetapi ya biasanya hal-hal yang bersentuhan secara fisik itu masih dikerjakan sama manusia karena biaya buat beli robotnya lumayan mahal, Mas. Oh, Iya oh kan? iya, iya, iya. Tapi kalau misalnya robot juga harganya sudah murah ya mungkin akan jauh lebih 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 masif lagi ya penerapan AI-nya. Artinya kemungkinan manusia itu udah pekerjaannya tuh akan berbeda kayak gitu loh. Pekerjaannya akan berbeda. Kita misalkan aja nih contoh. Kalau sekarang kan orang-orang udah banyak jualan lewat online ya.
Ya. Let's say kita lewat WhatsApp, lewat chatbot lah, kita bilang gitu kan. Nah, Mm-mm. ada orang order yang bales si chatbot AI tadi. Oh, Oke, oke. oke, oke. Deal, kemudian si AI naruh di sistem. Komunikasi dia sama orang gudang. Orang gudangnya robot. Mm-mm. Bot, ini saya dapat orderan, misal kayak gitu kan. Saya dapat orderan, ini ada barangnya A, B, C, D, tolong disiapin. Si bot tadi dengan kepandaiannya dia cari sesuai lokasinya tadi. Diambillah barang-barang itu, nah, masuklah ke bagian packing misalnya. Di packing sudah auto kecetak tuh. Nomor resi dan sebagainya udah auto kecetak, dibungkusin secara otomatis, dan tinggal nunggu aja logistik datang jemput. Ngambil sendiri dia tuh barang, orang logistik kan tetap manusia kan biasanya ya. Mm, Orang mm, mm, logistiknya manusia mm. ngambil, dia langsung anterin. Udah selesai. Di sisi bisnis udah selesai. Mm, mm, mm. Oke. Jadi kalau ditanya sejauh apa, bisa sangat jauh, bisa sangat jauh, bahkan bisa full sistem untuk dikerjakan sama si AI. Tapi ya itu investasinya mungkin akan besar ya, Pak Rio ya. Oh, oke. Karena sudah mulai dari taking order sampai dengan prepare barangnya itu sudah bisa di-cover oleh AI sebenarnya ya, Pak ya. Sangat bisa, sangat bisa. Oh, oke. Jadi bisa sampai sejauh itu. Berarti ke depan manusia akan seperti apa, Pak? Kalau boleh share apa nih yang Manusia dikerjakan itu, manusia? wah ini saya juga tadi pagi baru sempat diskusi sama salah satu rekan bisnis juga. Jadi sebetulnya nanti eh, teknologi yang baru itu muncul, maka akan terjadi dua hal. Satu, pengurangan tenaga kerja. Yang kedua, tercipta lapangan kerja baru. Itu udah pasti. Ya, kita bisa lihat dari tahun ke tahun kalau ada teknologi baru pasti akan ada juga lapangan pekerjaan baru. Nah, cuman masalahnya adalah apakah manusia-manusia ini, sumber daya manusia ini mau belajar lagi gitu. Kan yang jadi apa? Titik kritisnya kan di situ ya, Pak Rio ya. Iya, Kita betul, sebagai betul, betul. manusia kan pada dasarnya tuh pasti malas untuk belajar gitu ya, Mhm. mayoritas lah ya kita bisa bilang seperti itu, rata-rata malas untuk belajar, malas untuk menerima hal-hal baru. Nah itu yang akan jadi berbahaya sebetulnya karena hampir semua sektor itu bisa digantikan oleh AI, artificial intelligence ini gitu, Mario. Mhm. Oke. Oh, oke, oke, oke. Jadi cukup ini ya, jauh juga ya ini ke depannya ya. Jadi Ya, manusia nanti kemungkinan tenaga manusia hampir bisa jadi sangat total berganti dengan keadaan hari ini gitu ya Pak Johan ya. betul betul. Oke, karena semuanya pelan-pelan sudah tergantikan. Nah, saya penasaran nih, kira-kira sektor bisnis apa ya Pak yang paling berdampak sekali terhadap adanya AI ini? Mungkin dari apa? Dari sepengetahuan Pak Johan. Kalau sektor bagian apa semua sektor, Mm. tapi mungkin saya akan jelasin apa eh, bidang kerjanya ya bidang kerjanya mungkin ya. Jadi Oke, boleh. kalau yang digantikan AI paling gampang itu orang-orang yang biasa melakukan pekerjaan secara berulang-ulang, Vario. Oke. Jadi itu biasanya cepat sekali digantikan sama AI. Karena ya yang dia lakukan itu aja gitu kan. Contoh misalnya eh, sales ya, sales admin misalnya kan biasa dulu kalau kita makan ke salah satu fast food kayak gitu kan kita berhadapan sama manusia, kita eh, apa ordernya sama mereka gitu kan. Sekarang kan Mm, udah beralih, kita udah punya kiosk, self kiosk itu kita bisa self service kan. Dan mm, bahkan sekarang beberapa restoran fast food itu udah nggak pakai lagi manusia buat handling konsumen, paling cuma bantu untuk pembayaran karena di Indonesia pembayaran cash masih cukup banyak ya, iya. masih cukup banyak sehingga ya mereka daripada nggak dapet omset ya dia tetap kasih satu orang buat jadi kasir kan kayak gitu. Padahal sebetulnya bagian yang itu kalau semuanya udah digital, misalnya semua masyarakat udah Mm, e-money semua ya itu harusnya bisa bisa apa ya bisa tersingkirkan juga salah satu bidang pekerjaan di situ gitu. mm, Kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan lain itu sebetulnya bisa digantikan sama robot yang sifatnya yang tadi berulang dan butuh kekuatan fisik kayak gitu, itu udah bisa digantikan sama robot. Tapi memang kendalanya saat ini harga-harga robot itu masih cukup mahal. Jadi ah, ah, ah. para pemilik bisnis masih mungkin saya rasa masih menimbang-nimbang ya, masih menimbang-nimbang apakah
mau pakai robot atau mau pakai manusia, karena sebetulnya banyak sekali pertimbangan kalau saya ngobrol sama mereka kan. Banyak sekali pertimbangan. Kalau SDM tuh susah ngurusinnya katanya kayak gitu kan. Kenapa? Ya kalau misalnya ditegur sedikit kayak ngambek kayak gitu kan. Terus sedikit-sedikit kadang sakit, nggak masuk dan lain-lain, itu jadi pertimbangan-pertimbangan sehingga kalau dia pakai robot kan tidak terjadi hal itu sebetulnya. Iya, betul, betul, betul. Ya, robotnya kan nggak mungkin izin sakit, robotnya nggak mungkin berperasaan kayak gitu kan, nggak baper. Jadi pokoknya disuruh kerja kerja. Paling mungkin nanti akan diatur bagaimana maintenance-nya sehingga sebelum dia rusak itu dipelihara dulu lah kayak gitu sehingga dia tetap bisa di top performnya gitu. Jadi ibaratnya lebih stabil, makanya itu juga salah satu sisi positif juga di AI, bagaimana mengefisienkan dan efektif gitu ya Pak ya. Betul. Memang itu tujuan dari. Oke. Nah, saya penasaran nih Pak, kira-kira nih Pak, dari AI sendiri nih, bisa menilai nggak kayak kinerja karyawan atau mungkin produktivitas hasil katakan manufaktur nih pakai AI supaya tahu ini efektif nggak sih? Nah, kira-kira bisa nggak Pak sampai sejauh itu? Sangat bisa. Jadi beberapa AI contoh misalnya ya, kita bahas masalah KPI. KPI-nya apa? Oh, misalnya KPI-nya kita mau pengen satu orang ini ngeproduksi, misalnya di Palembang ya, ngeproduksi 1000 pempek per hari gitu. Nah, itu kan kita bisa integrasikan sama sistem. Oke. Sistem, nanti ini dia mesti input hari ini dia ngeproduksi berapa, terus dia fotoin kayak gitu hasil produksinya dia. Nah, itu nanti bisa connect-kan sama AI untuk divalidasi. Oke. Betul nggak sih dia ngerjainnya segini kayak gitu ya. Nah, nanti itu akan langsung diintegrasikan lagi sampai ke perhitungan gaji, karena kan di situ biasanya ada bonus ya berdasarkan KPI, ataupun nanti ada potongan kalau misalnya KPI-nya nggak tercapai. Itu semua bisa automatic by AI. Terus misalnya kita juga mau lihat ini orang sesuai SOP atau enggak. Contoh misalnya kalau ada yang datang ke konsumen datang, dia harus kayak berdiri dari tempat duduk gitu, nggak boleh duduk. Ya misalnya kayak gitu ya. Nah itu kan AI semua udah bisa detek sekarang kayak gitu. Oh oke, ini ada tamu dan dia duduk. Nah itu langsung kayak kasih warning satu warning. Oh bahwa dia nggak jalanin SOP kayak gitu. Oke. Bahkan sampai segitunya ya AI ini. Berarti AI ini bisa sangat berdampak serius juga nih kalau ngomong-ngomong dampak ininya ke manusianya langsung bahkan ya Pak ya. Betul. Ya itu yang sudah mulai terjadi sebetulnya. Itu yang sudah mulai terjadi dan ya salah satu fase untuk bertahan dari gempuran itu ya tadi harus mau belajar baru sih. Oke. Nah Pak, ada nggak Pak strategi gitu nih supaya nggak kalah sama AI? Nah, kalau kita as human nih, bisa ngelawan nggak nih? Kalau dibilang bisa ngelawan nggak, tergantung lini bisnis ya Pak ya. Sebenarnya tergantung lini bisnisnya atau lini pekerjaannya apa. Karena AI yang global itu pasti dia mempelajari data global. Sementara kita itu misalnya Pak Rio nih, Pak Rio itu sangat memahami pasar yang ada di Surabaya gitu. Pak Rio pasti bisa kalahin AI tentang hal Surabaya. Ya, kecuali AI-nya udah dilatih ya, data satu perpustakaan di Surabaya tuh udah dikasih semua ke AI pelajari, ya mungkin Pak Rio akan kalah gitu ya. Tapi Pak Rio dan teman-teman juga, ini ketika kita udah digempur seperti ini, kita harus jadi orang yang pandai memanfaatkan AI. Oke. Bagaimanapun AI ini pun juga harus ada operatornya kan. Harus ada yang memeriksa kinerja AI-nya seperti apa, harus ada yang pintar mempromptingnya seperti apa, sehingga dia bisa berjalan sesuai tujuan dari AI itu tersebut. Nah, itu yang perlu dipelajari sebetulnya. Contohnya gini, misalnya saya punya jasa buat sistem gitu ya. Pasti kan saya butuh programmer ya Pak ya. Ya, betul. Kalau zaman sekarang, saya cari programmer junior itu yang nggak susah-susah amat. Fresh graduate, saya suruh bikin A, B, C, D, dia tinggal pakai ChatGPT, atau dia pakai Gemini, atau dia pakai Cloud, kayak gitu ya. Itu kan dia bisa menjalankan. Jadi nggak ada cerita. Lulusan itu, dia bilang nggak bisa tuh, nggak ada cerita lagi sekarang.
kita sudah bisa jadi apapun sekarang. Mau jadi dokter bisa, saya tinggal masukin aja di ChatGPT misalnya. Oh ini apa perasaannya suhu tubuh sekian, terus ini ada buntel merah, saya fotoin, saya masukin, saya kasih lihat, langsung dapat hasilnya, ya kan? Iya. Kita tes lab nih misalnya, tes darah, tes lab, kan dia keluarin itu kan dalam bentuk angka-angka yang kita tidak mengerti kan biasanya kan. Saya masukin ke GPT, saya masukin ke Bini saya untuk dikomparasi gitu kan. Jadi dia akan keluarkan sendiri itu. Menurut dia cara ini bacanya apa keputusan akhirnya, hasil analisanya, bahkan rekomendasinya pun keluar. Jadi saya bisa jadi seorang apa ya istilahnya ya, analis laboratorium. Jadi semua kita udah bisa kayak gitu. Cuman pertanyaannya valid atau enggak, itu yang kita nggak tahu. Iya betul. Itu butuh itu butuh expert. Kalau yang bergerak di machine learning di daerah area AI untuk machine learning kayak gitu ya, itu mereka pasti tahu tidak mungkin ada yang 100% betul. Nggak mungkin 100% betul, pasti ada melesetnya, even itu 0,1%. Oke. Jadi ya kalau dibilang percaya nggak, ya kita harus membaca hasil dari AI tersebut, kita harus menelaah, kita harus memastikan juga apakah itu benar atau enggak gitu. Dan kita tetap akan masih butuh expert untuk hal tersebut. Oke. Jadi AI pun juga bisa dibilang nggak 100% komplit gitu ya Pak, tapi kita tetap juga harus menelaah akhirnya hasilnya itu AI seperti apa, dan kita harus pinter-pinter analisis. Jadi akhirnya manusia kemungkinan harus bergerak ke arah sana nih. Kalau analytical bagus, berarti dia masih kepake nih. Betul Pak, betul sekali. Jadi sudah dibantu tools AI untuk ngolah data, tinggal kita nih ngumpulin semua data, terus kita menganalisa nih. Nah, kira-kira kedepannya seperti apa sih? Nah, pertanyaan adalah, apakah AI bisa memprediksi, Pak? Sangat bisa. Sangat bisa ya? Sangat bisa. Banyak sekali sekarang AI yang berjualan memprediksi harga emas ke depan kayak gitu, harga Bitcoin, kripto dan sebagainya, harga forex, harga saham itu banyak sekarang Pak, banyak sekali. Bahkan sederhananya misalnya Bapak investasi di saham kayak gitu ya. Bapak foto aja tuh satu chart sahamnya itu misalnya ambil yang daily kayak gitu ya, foto masukin ke AI generator itu, terus ditanyain menurut Anda ini seperti apa, apakah layak diinvestasi, terus bagaimana peluang ke depannya. Dia akan memberikan analisa, Pak. Oke. Ya, tetapi untuk bisa mengotomatiskan itu butuh skill. Oke. Nah, boleh nggak Pak dikasih sedikit tips nih, skill gimana sih cara mengolah AI supaya apa yang kita inginkan itu bisa terjawab oleh AI? Karena kan yang saya tahu AI, kalau kita keywordnya nggak sesuai, itu outputnya pun juga udah dipastikan nggak akan sesuai dengan yang kita harapkan. Oke. Ya, jadi istilahnya itu dalam AI yang misalnya kita bilang GPT lah ya, kita bilang ya GPT gitu, itu kan kita istilahnya ada yang namanya prompting, Pak. Yang kita kan kita permintaan ya, kita nge-prompt. Nah, prompt itu masih banyak yang salah memang. Masih banyak yang salah. Jadi prompting yang baik itu minimal dia pertama memiliki arahan. Kita mau dia jadi apa? Oke. Saya suka lupa. Ya, kita harus bilang nih, Anda adalah seorang expert analis untuk saham XYZ. Itu satu. Harus dikasih role-nya apa. Yang kedua, kita harus memberikan pertanyaan yang jelas. Oke. Ya, pertanyaannya harus terstruktur dengan baik, karena yang membaca ini adalah mesin, bukan manusia. Jadi urutan kata-katanya kayak subjek, predikat, objek itu usahakan baik gitu ya. Usahakan baik. Kemudian yang ketiga, itu kita usahakan juga memberikan contoh jawaban yang kita inginkan. Bentuknya seperti apa. Oke. Nah, kemudian itu yang terutama sih ya. Jadi minimal ada 3 itu tadi. Pertama role-nya apa, kemudian pertanyaan kita apa, kemudian kalau bisa dikasih contoh. Oke, contohnya ini berupa apa Pak? Apakah contoh
berupa file yang kita upload atau mungkin contoh deskripsinya? Itu salah satunya. Kalau kita mau misalnya mau minta dia buatkan satu buah dokumen, kita bisa kasihkan dia contoh dokumennya. Oke. Kalau kita misalnya mau minta dia membuat laporan keuangan, kita kasih dia contoh laporan keuangannya mau seperti apa. Ya, jadi kita harus tetap kasih tahu dia, kita pengennya seperti apa. Oke. Nah, ngomongin AI sama bisnis nih. Kalau bisnis kan aspeknya banyak nih, Pak. Nah, saya penasaran dampaknya AI terkait sama omset nih. Nah, kalau kita omset kan ngomongin pasar nih, Pak. Nah, apakah AI juga bisa menjangkau nih, Pak? Kira-kira market di bisnis kita ini masih oke nggak sih? Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, kira-kira AI bisa menjangkau sampai hal seperti itu nggak, Pak? Kalau prediksi bisnis kita masih oke atau enggak, dia pasti akan minta data laporan keuangan kita sih, misalnya kayak 2 tahun terakhir kayak gitu ya, atau 1 tahun terakhir aja mungkin dia akan melihat itu, dan dia akan menganalisa Pak. Dia akan menganalisa apakah bisnis ini akan baik atau tidak, dan bukan hanya itu, dia kadang juga akan memberikan rekomendasi Pak. Oke. Jadi misalnya laba dia misalnya turun terus gitu kan, karena dia akan melihat misalnya ini cost operasional kamu sangat gede. Nah, mungkin dia akan memberikan rekomendasi, kamu coba lihat lagi misalnya di dalam perusahaan kamu apakah orang-orang tersebut dengan jumlah sekian banyak betul-betul dibutuhkan atau bisa dialihfungsikan atau bisa diefektifkan lagi. Jadi kurang lebih dia bisa dan kita harus memberikan data sih. Tiba-tiba tanya aja, usahanya Pak Johan ke depan bakal seperti apa? Dia pasti nggak akan tahu sebetulnya. Dia nggak tahu. Oke. Jadi kalau boleh disimpulkan adalah AI ini bisa berbasis data terlebih yang utama dulu. Jadi historicalnya seperti apa, baru dia forecasting ke depan. Betul ya Pak ya? Oke. Nah, kalau perihal ini Pak, di dunia marketing juga nih, perilaku pasar, kira-kira AI itu udah otomatis dapat nggak sih? Misalnya saya jualan baju misalnya ya kan, kira-kira untuk baju model seperti ini di momen misalnya hari besar keagamaan, apakah masih bagus penjualannya? Apakah bisa sampai ke situ Pak? Bisa Pak. Jadi kalau untuk AI sendiri, kalau dia based on data tahun lalu kan dia pasti punya ya, entah itu dia dapat dari mana, berita-berita mana, dia pasti kumpulin. Kalau Bapak dan teman-teman mau coba, silakan. Misalnya kayak saya mau tahu dong, misalnya kalau usaha pakaian agamis gitu ya, pakaian gamis-gamis gitu, bagusnya saya itu jualan kemana, terus di kapan waktunya, itu dia bisa jawab Pak. Oke. Bisa jawab. Tetapi itu based on pengetahuan globalnya dia ya. Belum tentu itu fit di usaha kita kalau basisnya lokal. Oke. Nah, jadi ya belum tentu sih, belum tentu juga yang dia sebutin itu fit. Jadi kita balik lagi ke tadi, nggak bisa 100% percaya aja gitu. Tapi kita juga perlu analisa lagi. Oke. Berarti ada resiko juga ya terkait dengan penggunaan AI itu Pak ya. Nah, kira-kira resikonya kalau kita terlalu sering juga menggunakan AI itu apa Pak? Kalau boleh sharing Pak. Apa ya? Pertama, manusia akan jadi lebih males Pak sebetulnya. Akan jadi lebih. Oke. Kenapa? Karena sedikit kita nanya AI. Jadi kita nanya AI sehingga ya pengetahuan dia yang harusnya dia bisa memikirkan sendiri, itu kita sekarang udah mulai tanya saja sama AI, karena sejauh ini kan jawaban AI itu memuaskan gitu kan. Ya, asal keywordnya benar. Makanya kalau ditanya dampaknya ke depan, saya rasa sih manusia tuh kalau disuruh mikir sendiri tuh agak rumit nanti ke depannya. Nah, jadi ya tinggal pinter-pinteran mengelola AI. Itu yang paling mungkin saya tebak sih ke arah sana kalau dampaknya kepada manusia ya. Selain tadi adanya pemangkasan
lapangan kerja dan juga ada penambahan pekerjaan baru. Ya dampak yang paling mungkin kedua yang tadi itu yang paling besar tuh itu sebenarnya terhadap manusia ya. Jadi manusia tuh mungkin pemikirannya tuh udah nggak mikirin hal-hal yang sangat teknis, tapi balik seperti Pak Rio bilang tadi akan membahas lebih detail ke analisisnya sih. Oh, oke. Jadi ke depan yang kemungkinan mungkin ya pekerjaan yang hilang itu adalah yang sifatnya repeat ya Pak ya, yang dilakukan terus berulang-ulang. Betul, itu yang paling gampang digantiin sih. Oh, oke. Jadi kalau yang model yang kayak analytical, kemudian pengambilan keputusan pun sebenarnya dari AI juga belum bisa yang bagus gimana gitu Pak ya, karena juga basicnya mereka kan pasti global, betul ya Pak ya? Betul, kecuali udah dilatih ya tadi ya, udah dilatih pakai data kita Oh sendiri, ya, betul. itu bisa jauh Jadi kita, lebih baik. oke. Dan balik tadi Pak, tadi masih ada error sekian persen yang harus diwaspadai. Oh, iya, meskipun kecil tapi itu kadang cukup berpengaruh ya Pak kalau kita ngomongin bisnis ya. Betul. Ya, 1% kalau bisnisnya 100 juta mungkin tidak begitu terasa ya Pak ya, tapi kalau 1 triliun, 1%-nya kan lumayan ya Pak ya. Lumayan Pak. Kalau salah mengambil keputusan di AI-nya ya bisa jadi kayak gitu. Ada kerugian yang mungkin muncul sih. Oke. Nah, tips agar nggak salah ngelolain AI nih Pak. Nah, kalau boleh sharing nih. Tips apa nih Pak? Tips supaya nggak salah ngelola AI nih. Nah, supaya nggak apa ya istilahnya resiko-resiko kesalahan analitikal itu bisa dihindari lah seenggaknya. Oke. Yang pertama itu pastiin data yang diberikan itu bagus ya Pak ya. Yang diberikan di AI itu bagus, benar, dan tidak dimanipulasi. Itu satu. Yang kedua itu baca kembali hasil yang diberikan dari si AI. Dipastikan bahwa memang yang dia kelola itu data yang kita berikan. Jangan sampai nanti dia kelola data globalnya gitu ya. Kemudian juga sesuaikan semua keputusan-keputusan ataupun saran-saran yang diberikan dari si AI tadi itu sama culture lokal kita. Bisa diterima nggak sama lokal kita kayak gitu ya. Tuh. Kemudian juga update AI-nya gitu, jangan pakai AI yang tahun 2020 datanya kayak gitu ya, apa 2021 itu pasti jawabannya udah nggak relevan lagi sama kondisi kita saat ini kayak gitu sih. Oke. Nah, Pak Johan, menurut Pak Johan perlu nggak sih kita itu investasi untuk di AI dan kapan momen yang tepat? Nah, wajib. Saya bilang wajib nggak? Apa perlu nggak? Wajib sih, wajib banget karena ya AI itu saat ini murah ya. Saat ini saya bilang AI itu murah karena dengan kemampuannya dia bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu yang sangat singkat sehingga itu kan membantu produktivitas kita di dalam bekerja gitu untuk mencapai sesuatu itu sangat membantu sekali. Kalau ditanya kapan mesti invest, kapan mesti menggunakan si AI, sebetulnya kita lihat dulu masalah yang kita miliki di usaha kita. Kalau masalah itu udah bisa digantikan udah bisa diselesaikan sama AI, ya itu adalah waktu yang sangat tepat dan dan itu yang memang akan menyelesaikan masalah itu seperti itu. Oke. Nah, ini Pak, saya share sedikit pengalaman gitu ya Pak ya, terkait dengan di UMKM. Nah, terkadang kita itu kalau pas turun ke lapangan gitu Pak ya, terkadang itu ya menemukan UMKM itu yang kelihatan itu kayak ribet banget gitu. Nah, tapi ketika kita tanyain itu ternyata itu sebenarnya bukan masalah, cuman di sudut pandang kita itu sebuah masalah. Nah, menurut Pak Johan nih, kira-kira gimana sih menyadarkan bahwa hal yang dilakukan itu ternyata masalah sebenarnya dan itu sebenarnya sudah bisa digantikan oleh AI. Nah, ada tipsnya nggak Pak untuk mengetahui hal yang seperti itu, Pak? Ya, memang
apa ya, UMKM itu paling yang jadi ini kan, yang jadi tonggak ekonominya Indonesia sebetulnya ya, Pak Rio ya. Pak, betul. Iya, Kita betul. ya kita mau di consulting, saya pun juga kita sangat aware sama hal tersebut. Ya, saya dari tahun 2000 berapa ya? 2018-19 itu udah keliling-keliling Pak di sini Pak buat edukasi UMKM. Oh iya, Memang challenging sekali ya, memang challenging sekali. Ya, betul Pak, salah satu faktornya itu yang seperti saya jelasin tadi Pak Rio. Karena mereka ini Superman, Ah, betul. semuanya dikerjakan sendiri gitu. Nah, salah satu cara untuk mengedukasinya, menurut saya yang paling efektif itu adalah memberikan uji coba secara gratis. Ah, oke. Nah, ini pakai dulu lah, gitu. Nih pakai nih, kita punya tools, misalnya kayak gitu. Kita punya tools, silakan coba 1 minggu deh, misalnya atau 1 bulan gitu untuk cobain manfaatnya. Biasanya mereka setelah itu, kalau merasakan dampak yang signifikan, mereka baru mau berubah. Oh ya udah, ke depan kita caranya seperti ini aja. Toh pekerjaan saya nanti berkurang di sini, sehingga saya bisa lebih fokus di inovasi produknya, lebih fokus di produksinya, seperti operasionalnya. Jadi UMKM itu paling ya ini paling paling cepat sih kita kasih coba gratis seperti itu sih Pak, setahu saya. Hmm, Makanya kalau kita lihat kan strateginya apa GPT ya, kayak GPT, Gemini dan lain-lain itu kan mereka selalu memberikan free trial. hmm, 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 hmm. Ya. Sama lah kayak dulu misalnya Gojek pertama kali launch, Grab pertama kali launch itu kan apa ya, promonya kan Oh gila-gilaan iya, ya. betul. Iya, betul. Orang mau coba tuh. Nah, ketika coba, oh kok enak gitu ya, nggak usah harus jalan ke pengkolan buat nyari ojek gitu kan, Hmm, cukup pakai aplikasi. Akhirnya sekarang siapa yang nggak pakai Pak gitu loh, hmm, hmm, ya kan? hmm. Siapa yang nggak pakai? Semua udah ketergantungan sebetulnya. Nggak mungkin lagi sekarang kita mau keluar rumah terus kucuk-kucuk jalan nyari pengkolan atau nyari pangkalan gitu kan buat nyariin ojek gitu. Semua udah pasti pakai aplikasi. Nah itu kan sebenarnya buah dari yang mereka tanam waktu mereka apa ya istilahnya bakar-bakar uang lah ya buat ngaitin konsumen kayak gitu. Jadi UMKM tuh saya rasa caranya juga akan seperti itu untuk menggait mereka, untuk mengedukasi mereka tuh cara yang paling gampang tuh seperti itu sih menurut saya Pak. Hmm. Oh, oke. Jadi mereka harus bisa merasakan manfaatnya dulu nih. Nah, kira-kira seperti apa sih? Nah, barulah mereka, oh ternyata seperti ini, baru mereka sadar, oh ternyata yang selama ini saya lakukan kurang efektif. Nih ada Betul. tool, bisa digunakan, bisa Ya. dimanfaatkan. Oke, mumpung kondisinya saat ini masih murah ya Pak ya? Masih Kalau di sangat murah, ngomong-ngomong, masih sangat murah sih. Semua platform-platformnya saya rasa harganya sih masih sangat murah ya dibandingkan yang mereka lakukan pada saat riset projectnya seperti itu. oh oke oke oke. Nah, biasanya UMKM ini juga nggak lepas juga dengan namanya manusia ada yang hubungan keterikatan batin lah bisa dibilang ya Pak ya. Nah, menanggapi hal itu Pak, kita bandingkan nih investasi AI sama investasi human itu bisa apple to apple nggak Pak? Atau mungkin lebih worth it yang mana? Wah ini mesti didefinisi ininya dulu sih Pak. Apa eh, posisi kerjanya ya? Oh oke oke. Agak sulit kalau kita mau apple to apple. Tetapi untuk saat ini sih saran saya ya kita harus tetap akan ada manusianya karena pada dasarnya Indonesia ini kan makhluk sosial ya. Sosialnya kan tinggi gitu ya Pak ya. Iya Kalau betul. semuanya kalau semuanya dijawab sama robot ya males juga gitu kan. Nggak ada sentuhannya gitu istilahnya ya. Ya Iya jadi betul. akan tetap ada, tetapi AI harus mendampingi untuk akselerasi sih. Hmm, 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 hmm. Ya, untuk mendampingi akselerasi. Ya, kalau misalnya memang AI-nya sekarang udah jauh lebih jago, ya waktunya berpindah berarti gitu, Pak. Oke, 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 oke. Dan sekarang teknologi juga semakin maju ya, Pak ya. Kalau misalnya nggak dimanfaatkan, kita juga bisa tertinggal gitu, Pak ya. Sangat, sangat, sangat bisa tertinggal sih. Oke. Dan dampaknya AI berarti mungkin sekitar 5 atau 10 tahun ke depan nih, menurut Pak Johan gambarannya AI akan berkembang sampai sejauh apa, Pak?
Bisa bayangin nggak Pak, 5-10 tahun ke depan? Aduh, ini kalau bayangan saya sih humanoid itu udah bakal rame ya. Humanoid itu robot yang berbentuk manusia. Oh, udah bakal rame banget dan dia bakal bekerja dan kita bakal menemui dia di mana-mana, di bisnis Ah, mana, di tempat-tempat restoran. Restoran pun sekarang udah mulai pakai robot kan Pak buat antar makanan. Ya kan? ya, betul, betul, betul. Di luar negeri udah mulai tuh Pak, ya. Ya di Palembang pun udah Pak. Oh, di Palembang bahkan sudah mulai ya Pak ya, sudah Di ada ya? Palembang udah ada beberapa restoran itu yang pakai robot buat anterin makanan. Oh, oke. Jadi kayak kita order sendiri pakai QR code kan, kayak biasanya kayak gitu QR code kita scan terus kita input ordernya, udah masuk kita payment via e-wallet kayak gitu kan kita payment. Dan nanti tiba-tiba robot datang nganterin makanan kita gitu. Ah, oke, oke. Berarti ya 5-10 tahun ke depan juga hal yang sifatnya repeat itu pasti tergantikan, Pak. Di Hampir bisa dipastikan kalau ini kondisinya seperti itu. perbankan pun udah mulai kan Pak. Kalau kita setoran uang kan dulu kan kita hadapan sama teller gitu kan. Kalau Iya, sekarang betul, kan kita betul. nyetor sendiri di Pak di mesinnya Pak. Masuk Iya. sendiri di mesin, kita input sendiri. Ya dia cuma cukup sewa satu security buat jagain kita aja kan di situ sebetulnya. Iya, iya, benar, benar, benar. Bahkan ganti kartu pun saya juga udah nggak perlu ke customer service lagi nih. Benar, benar. Udah ada mesinnya kan sekarang kan. Iya, ada mesin, tinggal masukin ID, selesai. Pengen ganti atau apa, tinggal ganti, nanti langsung otomatis keluar. Betul sekali Pak. Ya itulah yang terjadi saat ini dan saya rasa ini pun kecepatannya bukan linear ya Pak ya. Ini pasti eksponensial sih. Ah, Jadi ya ini kalau kita bilang 2020 ke 2024 itu perkembangannya 100%, saya rasa setahun ke depan tuh langsung jadi 200% gitu. ah, oke, 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 oke. Karena Ini efek. efisiensinya itu sangat tinggi. Oke, oke, oke. Jadi memang apa ya, teknologi ini makin lama makin super cepat ya Pak ya perkembangannya. Kalau nggak segera kita ikuti, kita pelajari, nanti kita baru belajar AI, teknologi lain udah masuk lagi nih, apalagi nanti yang baru. Seperti itu. Oke, 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 oke. Oke, baik Pak. Mungkin apa terakhir sih dari saya sih Pak, apa ya? Mungkin tipsnya nih Pak, tips untuk pelaku bisnis untuk apa ya? Untuk bisa dibilang ingin memulai AI nih. Nah, step-stepnya seperti apa sih Pak? Kalau boleh sharing. Oke, jadi untuk yang baru mau mulai merintis bisnis, itu bisa banget menggunakan AI yang sudah ada, ya. Nggak usah ngedevelop sendiri dulu karena cost-nya akan gede. Jadi pakai Hmm. aja yang udah disediain sama vendor-vendor yang memang dia itu udah menspesialisasikan biasanya gitu Pak Yo. Jadi misalnya oh buat chatbot, nah ini ada vendornya sendiri gitu. Kita pakai daripada kita ngedevelop sendiri kan harganya bisa tinggi. Tapi kalau kita pakai Hmm. jasanya dia mungkin bisa hemat jauh sekali seperti itu. Jadi dipetakan saja kita butuhnya AI mengisi di bagian mana saja, kemudian kita cari tools-tools platform yang menyediakan hal tersebut dengan harga yang sesuai budget. Tentunya juga biasanya mereka melakukan campaign untuk free trial Oke. untuk kita merasakan terlebih dahulu tuh AI-nya mereka seperti apa. Nah itu silakan dicobain aja, cari mana yang paling fit untuk usahanya teman-teman gitu. Jadi untuk awal-awal ya pakai aja dulu yang gratis-gratis semuanya sampai pada saatnya memang waktunya kita ngedevelop sendiri untuk untuk kepentingan perusahaan kita sendiri. Oh, oke, 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 oke. Oke ya, mungkin itu ya buat teman-teman juga yang mulai merintis, yang ingin pakai AI. Nah, pakailah AI yang ada karena itu akan sangat low cost banget gitu ya Pak ya. Apalagi ada kesempatan untuk trial gitu ya. Betul. Oke, oke, siap. Oke Pak Johan, kita udah nggak kerasa ngobrol hampir 1 jam gitu ya. Mungkin sebelum kita akhiri di The Ngobis malam hari ini, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang sedang berjuang di luar sana, yang sedang mengembangkan bisnis. Silakan Pak. Ya, buat teman-teman yang berjuang membangun bisnisnya, UMKM,
yang sedang struggling misalnya saat ini karena ekonomi kita kan sedang goyang-goyang juga kayak gitu, boleh mencoba, boleh mulai menambahkan skill barunya untuk memanfaatkan AI ini untuk mendukung bisnisnya agar bisa lebih maju. Karena ya ini bisa diajak diskusi dengan pengetahuan globalnya, itu kita bisa mengambil intisari-intisari yang bagus, yang mana yang bisa kita terapkan nanti di usahanya kita kayak gitu. Dan juga jangan sungkan-sungkan buat bertanya, buat mendapatkan masukan, ya mungkin bisa menghubungi Pak Rio atau juga bisa menghubungi saya buat apa tanya-tanya, ya it's free. Saya kalau saya it's free ya. Saya nggak tahu nih dengan Pak Rio ya. Kalau kita free juga, juga ya, Pak. ya, kalau Ya, kita free bantu juga kan. buat pengusaha kita selalu kan utamakan, Pak. Buat konsultasi silakan. Kita karena kita juga di sini sangat concern buat pelaku-pelaku bisnis agar bisa survive, dan tentunya kita ingin agar kita bisa menang di tanah kita sendiri, seperti itu Pak Rio. Oke, baik. Terima kasih Pak Johan atas waktunya pada malam hari ini ya Pak, sudah sharing banyak sekali insight ilmu buat teman-teman juga, khususnya juga buat saya, jadi tambahan juga. Oke, mungkin dengan kita bisa akhiri Pak Johan ya untuk malam hari ini. Thank you atas waktunya, thank you atas sharingnya Pak. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Ya Pak, terima kasih banyak waktunya. Ya, thank you Pak Johan. Ya, Terima kasih.